Hasto bernyanyi bikin bising Jokowi. Hasto sebagai seorang politisi itu tentu paham bahwa isu dia ini adalah isu politik. Hasto mencicil barang bukti itu dalam bentuk videos, artinya akan ada seri, supaya terbentuk opini baru bahwa memang kasus Hasto itu terkait dengan kondisi pada waktu itu ketika KPK dilemahkan oleh Jokowi. Ini kan tentu paket kan? Ya silakan saja publik menilai omongan siapa yang bisa dipegang dalam hal ini. Hasto sendiri udah membantah omongannya, tidak ada bukti. Gitu loh. Yudi tadi udah menjelaskan secara gamblang proses di KPK itu, proses di penyidikan itu gampang kok. Kan nggak perlu video, Mas. Video itu kan apa sih yang kemarin saya lihat itu kan keterangannya dari Pak Hasto, ya kan? Ya ngapain ada keterangan, ngapain ngambil dari video, langsung saja orangnya ditanyakan. Kecuali di dalam video itu Mbak ada dokumen-dokumen, di dalam video tersebut ada rekaman terkait dengan serah terima duit, di dalam ada hal yang lain. Tapi kan di situ kan murni monolog dari Pak Hasto terkait dengan testimonium dia. Walaupun di akhir kita dengar bahwa beliau nggak punya bukti ya. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik, wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Itu loncat. Oke, baik. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat, Rob. Itu fakta. Ya, kita tahu. Kasih Hasto bernyanyi bikin bising Jokowi. Hasto sebagai seorang politisi itu tentu paham bahwa isu dia ini adalah isu politik. Hasto mencicil barang bukti itu dalam bentuk videos, artinya akan ada seri, supaya terbentuk opini baru bahwa memang kasus Hasto itu terkait dengan kondisi pada waktu itu ketika KPK dilemahkan oleh Jokowi. Ini kan tentu paket kan? Hasto ini ya bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. Seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya, bisa cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Pak Jokowi sudah menjawab, Pak Jokowi sudah menjelaskan secara detail, ya, kronologisnya, faktanya, ya, bahwa ini nggak masuk akal. Sejak 2015, ya, ini merupakan inisiatif DPR. 4 tahun ke belakang sampai 2019, ya, Pak Jokowi menolak itu, revisi itu. Kemudian bergulir terus sampai 2019, seluruh fraksi di DPR meminta kepada Pak Jokowi, menekan Pak Jokowi secara politik. Pak Jokowi ini kan seorang presiden, ya, yang harus ya membaca semua situasi politik, karena banyak program-program yang harus dilaksanakan beliau, program-program kerakyatan yang bisa terganggu kalau DPR terganggu. Beliau harus melihat itu semua, begitu, sehingga beliau mengeluarkan surpres. Nah, jadi ya silakan saja publik menilai omongan siapa yang bisa dipegang dalam hal ini. Hasto sendiri udah membantah omongannya, tidak ada bukti. Gitu loh. Yudi tadi udah menjelaskan secara gamblang proses di KPK itu, proses di penyidikan itu gampang kok. bahwa video ini kemudian dilempar kepada publik begitu, menjadi konsumsi umum, di mana harusnya kalau memang ingin mengungkap sesuatu harus disampaikan kepada penyidik. Tapi penyidik sendiri bisa tidak mempergunakan video ini sebagai bukti untuk membuat sebuah kasus baru ini diselidiki? Pertanyaan saya tadi, Mas Judi. Kan nggak perlu video, Mas. Video itu kan apa sih yang kemarin saya lihat itu kan keterangannya dari Pak Hasto, ya kan? Ya ngapain ada keterangan, ngapain ngambil dari video, langsung saja orangnya ditanyakan. Kecuali di dalam video itu Mbak ada dokumen-dokumen, di dalam video tersebut ada rekaman terkait dengan serah terima duit, di dalam ada hal yang lain. Tapi kan di situ kan murni monolog dari Pak Hasto terkait dengan testimonium dia. Walaupun di akhir kita dengar bahwa beliau nggak punya bukti, ya kan? Nggak bisa cuma dasar omon-omon.
Nggak bisa omon-omon. Kita omon-omon, kasih bukti, baru diverifikasi. Begitulah sistem penegakan hukum. Ya, jadi saya bilang memang Hasto ini hanya cuman bikin bising-bising aja. Ini betul-betul kasus politik. Maka tukar tambah politik jalan terus. Hasto pasti cicil sambil melihat keseimbangan politik nasional kita kan. Kan Anda lihat begitu banyak soal tetap orang fokus pada adili Jokowi. Tagline itu nggak pernah terhapus dari otak mahasiswa, dari otak bahkan pers asing menyebutkan itu tuh. Karena ada ketidakseimbangan politik hari-hari ini, itu dasarnya kan. Jadi dinamika ini akan juga bergulir. Siapa yang mulai ini? Ya Jokowi yang mulai. Kenapa Jokowi mau cewek-cewek mau ambil alih PDIP itu? Yang bisa dibantah juga oleh Jokowi. Misi Jokowi dari awal adalah mengambil alih satu partai. Dia nggak berhasil ambil Demokrat, pindah ke Golkar, nggak bisa. Karena tetap kita mesti lihat bahwa Jokowi adalah seorang pemain politik. Untuk main politik dia perlu alat bermain namanya partai. Di dalam dunia demokrasi orang menyampaikan kritiknya, menyampaikan segala macam. Banyak kita lihat video-video tertangkap ketika menulisin adili Jokowi. Itu biasa aja. Bagi Pak Jokowi itu hal-hal biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya silakan aja. Seminggu 10 hari yang lalu kami ketemu Pak Jokowi ngobrol-ngobrol. Beliau menyampaikan begini. Kita cerita juga kasus-kasus termasuk kasus Hasto. Tadi Bang Rocky tadi PIK tadi itu kita sampaikan. Beliau menyatakan begini, saya tidak ada beban. Setelah tidak jadi presiden, saya tidak ada beban apapun. Bahkan beliau kelihatan sangat rileks ya menyampaikannya, sangat rileks. Silahkan, ya silahkan. Kalau ada dasarnya, ada buktinya, ada fakta-faktanya silakan. Saya, keluarga saya diproses hukum. Nggak ada masalah buat saya. Tapi ya harus ada buktinya, harus ada faktanya. PDIP itu mestinya dia bela Jokowi terus kan. Seperti adek itu. Tetapi PDIP melihat bahwa saya akhirnya harus mengakui bahwa ini kader buruk kami. Jadi dengan pengakuan dosa itu PDIP terbebas dari semacam ya pakeu atau basa-basi lagi. Karena itu Hasto ambil kesimpulan itu bahwa kalau jelek itu ke PDIP, kalau bagus you yang klaim itu. Ini sudah banyak sekali ya omon-omon ya, narasi-narasi yang dibangun oleh Hasto, juru bicaranya ya, partai, semua nggak berdasar semua. Jadi saya melihat kenapa Hasto melakukan itu, saya kan tadi udah sampaikan. Biasa tersangka melakukan itu hal biasa saja, tetapi Hasto dalam hal ini kan tunjuk hidung Jokowi. Saya melihatnya begini, secara politik Pak Prabowo itu sudah menyampaikan di mana-mana di forum-forum bahwa beliau itu menang didukung Jokowi. Pendukung Pak Jokowi kemarin-kemarin sekarang dukung Pak Prabowo. Artinya ya Pak Prabowo itu didukung penuh oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin saja Hasto melakukan narasi-narasi kebohongan-kebohongan, omon-omon yang seperti ini. Dia berharap menekan Pak Jokowi sehingga nanti Pak Prabowo tanda kutip mau melakukan intervensi hukum. Itu kan kacau cara pikirnya. Ya, saya melihat seperti itu. Yang nggak mungkin. Ya, makanya dia akan terjebak oleh kelakuannya sendiri, omon-omonnya sendiri, kebohongan-kebohongannya sendiri. Dia akan menggali kuburnya sendiri. Hasto itu udah habis. Kenapa saya bilang Hasto sudah habis? Kenapa? Jadi terakhir-terakhir ini tadi Mbak Tisa udah katakan ya, terjadi friksi-friksi. Juru bicara aja orang-orang Hasto udah habis. Jadi sekarang Mbak Puan yang terdepan membangun lagi komunikasi, itu baru paten. Tanya aja reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Enggak ada. Ketika 98 ada lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Yes. Dia tidak belajar, dia bahkan nggak ngerti sejarah Republik. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah Republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syahrir, sebutin Nasib. Enggak kenal. Kosong pikirannya, itu soalnya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah itu masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Pak Jokowi udah mengatakan, ya mau kritik apapun, ini negara bebas, negara demokrasi, ya mau demo adili Jokowi, ya apa proses hukum anak-anaknya,
silakan saja. Saya udah sampaikan tadi, Pak Jokowi itu nggak ada beban. Tetapi kan ini juga negara hukum. Semua harus berdasarkan hukum. Ya, oke, presumption of innocence, ya, perlakuan sama. Jadi bukan hanya mentang-mentang Pak Jokowi presiden, kemudian dia diolok-olok begitu cukup, hanya modal omon-omon. Harus fair juga, jangan melihat dari satu sisi, kemudian dari sisi lain hanya menyudutkan begitu. Semua harus berdasarkan hukum, semua harus berdasarkan fakta. Pak Jokowi udah berulang kali menyampaikan biasa aja, beliau diperlakukan seperti itu udah hal yang biasa. Tidak akan membawa ke langkah hukum. Tidak akan membawa ke langkah hukum. Silakan aja, bebas aja. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik, wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Itu loncat. Oke, baik. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat, Prof. Itu fakta. Ya, kita tahu. Saya Kasus pikir ini